Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya sedang ini apa tuh? tenggorokan saya. Wah, kenapa tuh? Coba diminumin dulu dong. Minumin apa tuh? Tenggorokan saya meradang. Oke. Dikasih modal. Kasarnya kayak ngono iki. Dikasih modal. Harcil ya. Terima kasih modal, sukses terus. PDAM Cerita Modal Kota Semarang. Sering-sering kirim ke sini ya. Iya. Radang sih bang. Oh, radang. Kenapa radang? Bisa radang? Nggak tahu karena cuaca El Nino ya kemarin ya. Oh, El Nino. Masih mengeluarkan lagu nggak itu El Nino? El Rayi juga. Kita sekarang di acara apa nih, Cuk? Ngopi episode ke-77 bersama orang yang sudah tidak asing lagi di kota Semarang. Enggak kowe tok tapi. Tidak asing lagi di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah dan negara Amerika tentunya. Oke. Enggak ada demografinya. Oh iya. Yang kenal saya ada demografinya. Usia 30 ke atas baru kenal. Ah, 30 ke bawah. Enggak kenal ya? Genjer ada sosok. Genjer. Genjer. Oke. Tolong. Halo Pak Gubernur kenal. Iya. Di acara ngopi, ngobrolin politik Indonesia. Enggak. Perkara inspirasi gitu. Ngobrol perkara iman. Perkara iman. Oke. Luar biasa sekali narasumber kita di hari Mas ini. Gatot Hendra Putra. Yeay. Kapan Mas balik ke Indonesia? Sudah. Setahu saya kan di Sebulan. Sudan ya Mas. Dan yang ibu kotanya Bandung. Atau mungkin ya ke Suriah ya. Di Enggak, di Suriah. Amerika. Ini terus terang bingung, Jok. Kalau kedatangan narasumber yang satu ini tuh kita bingung mau ngobrolin apa. Startup dong. Oh, musik juga bisa. Musik juga bisa. Musik juga bisa. Politik juga bisa. Juga bisa. Semuanya. Politik Semuanya. yang kesini oh saya. Event juga. Oh iya, kopi. Oh, kopi, Terima kasih. kopi. Kopi. Katanya rada, enggak Kayak kopi kan? enggak, kayak bening ya. Apa? Apa coba enggak apa-apa. Wah, ini tempatnya ini. Apa tuh? Kalau Mas Garut kan Impala Space. Nah, kalau itu Space. Space. Tempatnya Risa Saraswati sama teman-temannya kumpul. Oh iya, itu. Masih ya, namanya masih Impala ya Mas ya berarti ya? Kalau dulu kan Impala Impala Space. Kalau sekarang jadi Impala Network. Impala Network. lebih besar ya. Iya. Dan aku tahu Mas Garut tuh dari berbagai jenis komunitas kayaknya ada ya. Lintas Ada. komunitas Ada. musik. Sebenarnya cuma dua. Musik. Saya itu cuma jadi soringin sama stand up comedy Kota Semarang. Udah itu tok. Ya musik yang lain jadi serunya kayak iya. Jasin Soringin ya, cuma Oh. Jasin Soringin sama stand up comedy Kota Semarang udah itu aja. Oh. Tapi serawungnya ning akeh. Oh iya. Gitu. Serawungnya ning Jadi akeh. ya kenal sana, kenal sini, Nah, sana. sini. Jadi kalau ada apa ya, kalau saya kan skena ya nek musik ya no. Komunitas. Dulu komunitas. Kalau Ya, ada skenanya berubah ya, Iya. Zero. Apa? Ya. Menurut Mas Gatot sekarang kayak Apa? gimana? Oke, Ini nek skena dulu, istilah skena kan dulu kan anu lah ya. Ya skenanya Kumpulan. macam-macam. Bulan. Ada skena komedi, Ah. ada skena musik, Ya. ada skena ska, Ya. punya skena suwi-suwi Ya. metal. Ya. gitu. Kalau sekarang skena koyone fashion deh. Ya, Fashion, bener. Baju oversize, oke. Celana kargo hijau, jeans, oke. Iya. Nyebalannya abu-abu nggak? Jebelet. Nyebalannya harus abu-abu. Oh, yang beda harus abu-abu. Abu-abu. Tapi aku enggak ada tato kecil-kecil loh. Nggak. Waduh. Kan salah satu syarat itu. Nah, ini Mas Gatot ini terkenal kalau di apa ya, acara-acara Ya, budaya dan seni itu mesti ada. hadir dulu waktu masih di Semarang. Ya. Sekarang kan udah sukses bersama. Wah, sukses juga sih. Oke, Mas Gatot bisa diterangkan sebenarnya bisa ini kok iso dirimu
aku tak gawe Impala. Besok apa Mas ki gawe ini, Mas? Dulu bertiga, mulainya bertiga. Saya, terus ada teman satu lagi namanya Khalid sama Mas Andri. Terus kemudian akhirnya sempat gabung lagi IP, terus kemudian IP, terus kemudian gabung lagi ada 3 teman lagi. Mereka dulu punya coworking di Tembalang kecil, terus kita gabung bareng-bareng. Akhirnya kita waktu itu jadinya bertujuh, ada Adit, ada Emir, sama ada Bagas. Oke. Cuma di perjalanan terus kemudian IP mau bikin perusahaan sendiri. Jadi sekarang tinggal berenam. Katon. Kalau di ya ganti-ganti. Iya, Iya ganti-ganti. Banyak lah dia. Termasuk dia mau fokus ke sana sehingga kami sekarang tinggal berenam. Dan tempatnya Impala Masih Space di dulu. Ya, kalau dulu 2016 pertama kali bikin kan di Spiegel. Spiegel ya. Atasnya Ada Spiegel. 2. Saya nggak tahu berapa kali main di atas. Dan memang di situ punya apa ya? Saya kenal Netflix pertama kali di Impala Space. Nonton Netflix, ding. Iya, apik-apik iki filmnya. Iya. Ono translate Indonesia ra ono ngono ya. Dolan PS. Alhamdulillah PS. Mengasihkan dulu Impala Space ya. Sampai tahun berapa di 2019. 2019? Nah, terus kemudian 2019 kita kemudian kerjasama untuk bikin tempat baru di Banyumanik namanya Heterospace. Oh, hetero tahu ya, yang di Kami waktu itu Sukun ya? Di Sukun, Iya. tuh. Kami waktu itu diminta sama Pak Gubernur untuk apa namanya? Gubernur Jawa Tengah ya. Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Masa Gubernur Kalimantan? Nggak mungkin. Nah, Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Pak Gub waktu itu diminta untuk di sana kan ada UMKM Center, cuman kan ya, apa namanya aktif ya. kurang aktif. Kemudian kita bantu di sana untuk mereaktivasi ruangan. Cuman waktu itu memang pesannya beliau karena dari 2016 sampai 2019 itu kita lebih banyak bergaul dengan teman-teman secara digital. Maka terus kemudian pesannya Pak Gub waktu itu cuma diminta, "Mbok, ini pengetahuannya dibantu ke teman-teman UMKM." Oh, dan transfer knowledge ya ke teman-teman UMKM ya. Betul. Nah, kemudian akhirnya di sana di Heterospace itu akhirnya lebih banyak bikin program-program yang membantu UMKM untuk mengaplikasikan teknologi di produk mereka, mungkin untuk desain produknya, mungkin untuk packaging, macam-macam lah kita banyak bikin program di sana. Dan banyak yang maksudnya setelah ditransfer ke knowledge-nya mereka paham dan berkembang nggak? Betul. Nah, terutama yang paling ketara itu ini sebenarnya literasi finansial. Paling tidak teman-teman UMKM sekarang jadi tahu bahwa duit totolan karo duit pribadi ki dipisah. Dibedake. Kuwi iki dasare ngono sih ya. Iya, mulai piro bandine piro. Itu bahkan sesederhana itu ternyata banyak teman-teman yang masih sulit gitu. Akhirnya, tapi nggak cuma itu aja ya, ada yang lain-lain. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa teman-teman marketplace untuk listing barang tuh kalau di marketplace kira-kira seperti apa sih? Tokopedia gitu. Ada Tokopedia, Lazada, Shopee. Luar biasa loh, Job itu gubernur kita memperhatikan UMKM. Oh, sangat. Kan Ekonomi kerakyatan. Ekonomi launching pertama kali Heterospace hadir. Hadir ya itu ya. Betapa dia itu memperhatikan rakyatnya ya kan. Di sewaktu itu Heterospace berjalan dan berdiri terus running juga lah Impalanya. Nah jadi kemudian sekarang karena kita nggak cuman gara-gara yang akhirnya tuh nama Impala Space itu terlalu identik dengan yang di kota lama itu. Brandingnya Spiegel banget ki kalau ya. Dan sampai sekarang ternyata teman-teman yang kerja di Spiegel masih ngomong masih banyak yang nyariin Impala gitu. Pada naik ke atas Impalanya masih gitu. Masih banyak yang nyariin. Cuman karena terlalu identik dengan tempatnya kan ikonik ya. Iya. Terus kemudian dan sekarang kita udah manage tempat yang baru lagi dan akhirnya sekarang brandingnya kita ganti jadi Impala Network. Terus kemudian Impala Network lebih banyak bikin program. Bisa diselenggarakan di Heterospace, bisa diselenggarakan di tempat lain, bersama dengan berbagai macam partner dan sponsor lah. Ada beberapa juga yang kita jalan sama UNESCO, pengelolaan CSR juga. Enggak melulu CSR, ada macam-macam. Yang lain tuh ada macam-macam. Ada yang CSR, ada yang Founding-foundingnya banyak lah. Ya. Enggak sih. Iya. Tapi sempat saya kenalan dengan beberapa teman-teman pelaku
industri digital itu seperti Mas Ben, Ya. Lindung Lindung Luta. Hutan. Itu sempat beberapa kali Tumbasin. Tumbasin. Meskipun sekarang Tumbasin sudah ini ya, rampung ya. tapi masih ini Mas, masih bergerilya dia, Iya. masih tetap berdiri. Karena nek tuku selada ning pasar kan males. Aku duwe kuro-kuro ki panganku panganane selada. Akhirnya dia bikin belanjain. Baru lagi. Tapi nggak lewat aplikasi ya, cuma memanfaatkan teknologi dari WhatsApp ya. Itu WA bisnis ya. WA bisnis. Semangatnya mereka tuh luar biasa gitu loh, coba maksudnya. Gitu. Dan ada beberapa banyak yang lain lah yang pernah kerjasama dengan Pemkot, lindungi hutan dulu. Iya. Kerjasama dengan Pemkot. Jadi kayak penanaman. Mas, golek ke bibit. Yo ini gitu. Mas Ben tuh luar biasa. Setelah bibit udah dapat ganjarannya. Ganjar kan bibit kan sudah balik desa bangun desa. Terus pulang dapat Ganjar Pranowo gitu. Tapi berarti sekarang bikin program tok ya Mas? Ya, banyakan bikin program. Sama kan Heterospace sendiri kan sekarang ada 3. Wah, ada 3 sekarang. Di berapa kabupaten? Oh, 3 di kota lain juga ada. Ya. Ada di Solo sama yang Desember kemarin di Purwokerto. Itu kan banyak bikin aktivasi program di sana, di Solo juga. Karena kan fasilitas itu infrastruktur bisa dibuat, tapi kan yang membuat tempat itu hidup kan kegiatannya. Adminnya ya, kegiatannya. Itu jelas Mas, sudah. Gitu. Insya Allah Mas 2024 nanti bisa hetero itu bisa jadi 10 lah minimal Mas. Kalau Impala saya nggak mau berandai Mas. Impala kan dulu kan ada kelasnya, yang mau belajar apa silakan. Terus ada tempat konsernya. Ada. Bisa bikin konser musik juga. Ya. Terus ada buat yang mau display barang craft apa bisa. Ya. Kalau ini terus konsepnya betul sama kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Cuman memang sekarang lebih banyak dekat dekat ke teman-teman UMKM. Oke. Tapi memang sejak kita banyak bikin program, memang akselerasinya teman-teman UMKM di Semarang dan sekitarnya lah ya. Itu memang kelihatan ininya lebih kelihatan akselerasinya lah. Contohnya apa Mas? UMKM apa Mas yang dari dulu? Wah, macam-macam. Salah satunya yang mungkin sampai sekarang sih. Wah, kan dari pandemi pun aku nggak bisa menyebutkan, karena banyak banget. Yang program kita kan ada banyak banget. Jadi aku mau nggak bisa menyebutkan satu demi satu apa gitu, nggak bisa juga. Karena kalau berbicara UMKM di era sekarang ini memang sangat penting, mengingat kita harus bermusuhan dengan Project S yang ada di Yoto yang sosial media tapi dia juga punya marketplace gitu loh. Itu sekarang jadi sorotan. Bahkan FYP ku ki sine wong ngeluh ki aku dodolan kaos kula mbek kowe 20.000 kowe ngedol live 20.000 ngono ki. TikTok saya banget. Memang terlihat gitu. Kalau enggak memang kita yang ikut membantu UMKM siapa lagi? Kita harusnya UMKM tuh harus apakah UMKM harus juga mengikuti tren seperti itu ya Mas? Kalau menurut Mas Kasar? Ya, itu kan Jane, aku ngelihatnya tinggal kita memandang itu tuh seperti apa. Kita memandangnya itu sebagai tren. Wiki kita bisa memanfaatkannya untuk mencari cuan. Nek kata Sunan Kalijogo. Aku Sunan Kalijogo lho. Urung sesi dijedar lho. Banyak kalau sama almarhum Tos. Jadi aku seneng nek ngopi beda, iki senengane ngene iki aku. Kalau kata Sunan Kalijogo kuwi ngeli ning ora keli. Oh iya. Jadi biar kita tidak terombang-ambing di dalam aliran sungai yang teknologi ini. Ya. Yo kene nyawange kuwi iki alat ini fasilitas atau dhewe memang kudu kudu kentir mengkono kan. Karena kalau itu kita memandangnya alat ya mungkin sekarang pakai marketplace ini, besok bisa pakai ini, besok bisa pakai ini. Tapi yang dikuatin bukan cara jualannya, tapi produknya kita sendiri. Nah, itu. Jadi kalau pelatihan-pelatihan yang kita berikan, program-program, pendampingan dan segala macam itu sebenarnya menguatkan si UMKM dan produknya. Sedangkan cara jualannya itu kita bisa menggunakan apa yang ada.
Tapi yang penting kan jadi kan produknya. Nah, kalau binaannya dari Heterospace dan kawan-kawan ini, kebanyakan UMKM-nya itu dia produksi sendiri. Apa tuku terus didol, Mas? Maksudnya macam-macam. kulaan terus didol, apa dia produksi diri kok makanan dan lain sebagainya. Macam-macam. Sebenarnya kalau dulu awalnya macam-macam, tapi pada akhirnya aku kayak semacam kayak seleksi alam. Karena kalau yang cuma dropshipper ibaratnya. Maklar itu aku lah terus maklar lah. Kalau cuma dropshipper biasanya terus kemasan produk, kuwi rapat apa? Literasi finansial ngono kuwi ra mikir. Yang penting mereka ngejar volume dodolan. Sehingga terus kemudian yang banyak ikut program di kita itu rata-rata kemudian yang memang beneran punya Produksi sendiri ya. Itu kalau awalnya masih nyampur, tapi lama-lama terus kemudian itu lama-lama itu terfilter dengan sendiri. Akhirnya, nganu ya, DT kan gopo, bingung juga. Iya. Karena masih banyak juga pelaku bisnis yang nyampurin itu semua. Karena kalau dropshipper kan mereka agnostik ya kebetulan. Maklaran. Maksudnya ini mereka ini orang penting ke dodol. Misalnya kalau memang UMKM-nya fokusnya di kopi ya dia konsisten jualan kopi terus. Nah, sing dropshipper saiki payune kopi ya dodolan kopi. Oke. Besok payune sirup ya dodol sirup. Besok payune dodol balon ya dodol balon. Ya kayak gitu. Nah, yang kayak gitu kan biasanya literasi keuangan nggak terlalu mikirin, semuanya kan ngejar volume aja. Ya nggak ada salahnya juga sih. Iya. Nggak ada salahnya juga. Tapi ya itu kan gaya dan pilihan. Gaya dan alirannya masing-masing dalam berjualan dan kita nggak tahu kan ada yang Herman Kertajaya, ada yang Tungdes Semwaringin, gitu. Ada yang Mario Teguh, ada yang Yusuf Hamka, ada yang Yusuf. Orang yang Semarang kan ada toh Hedi Pratama. Ada yang Yusuf Mansur. Waduh, ada yang Yusuf Kala. Iya, kan macam-macam. Patronnya kan bisa macam-macam. Tidak ada yang salah. Tapi kebanyakan yang survive malah mereka yang produk sendiri ya, survive ya, yang memperhatikan. Yang lebih serius biasanya. Oke. Yang lebih serius. Tapi bisa dibilang kan kalau yang lebih serius pasti dia survive-nya tuh lama. Biasanya lebih tangguh. Mentalnya lebih tangguh. Aman diterpa pandemi biasanya. Lagi tapi pandemi kemarin tuh benar-benar kayak semacam ujian ya. Ujian bagi teman-teman UMKM yang itu penyintas pandemi. Iya. Ini mentalnya sudah. Itu jangankan kaum saya ya. Kaum saya yang merasa terwakili saya dengan pendapatan 3 juta ke bawah. Ompro letar. Ownernya Jarum saja sampai menyurati Presiden Jokowi dengan kerugian 51,55 triliun selama pandemi untuk menolak gerakan PSBB. Bayangkan. Nah, kalau itu wes biasa lumrah ya, guys. Apalagi ini loh, sana saja rugi 51 triliun. Nah ini. Rugimu mengpiro. Kono triliun gitu. Tapi satuku klub bal ning Italia ya, so piye jan. Rugi lho, Komo lho, tuku lho. Aja kowe rugi masa tak tuku PSIS. Komo itu padahal kalau misalnya promosi ya percuma. Gua degradasi semua. Iya. Karena si Komo cuma lewat. Iya. Ini. Nah, selama di Amerika, bagaimana Mas Gatot memperhatikan gerakan-gerakan teman-teman yang berada di bawah Mas Gatot yang melaksanakan program-programnya Mas Gatot? Dia ngobrol, tiap hari ngobrol. Tiap hari kan waktunya kan mundur. Siapa Siapa yang kalah nih? Yang di Amerika apa yang di Indonesia yang kalah? Aku kalah. Karena aku sing dhewean ngono. Oh iya. Teman-teman kan rata-rata begini. Kalau aku sama dia video call kita apa Zoom apa Mana? Jimmy gitu, aku saya ngalah. Karena apa? Karena deknen agak Sony anake. Saya kas anakku nangis yo. Yo kas untuk 5 menit. Saya kas ngono yo. Tapi kalau di Amerika sana ya. Di sana itu aslinya yo ono UMKM ya. Oh iya. Iya banget. Bener motor aja. Maksudnya berarti penempatan UMKM di Amerika itu apakah sama seperti di Indonesia harus diayomi juga sama? Karena UMKM apa ya?
harus sama dia. Banyak. Maksudnya pedagang-pedagang apa ya, kayak restoran-restoran itu kan masih tergolong UMKM. Ya maksudnya kalau aku sekarang karena tinggal di sana ya, aku melihat betul bahwa ada satu negara di dunia yang memang dibangun total oleh ekonomi kapitalisme ini orang Amerika itu. Dan semuanya kan asalnya dari UMKM. Iya asalnya. Kayak misalnya apa wis? Misalnya Standard Oil atau McD wis. McD kan dimulai dari satu outlet kan UMKM kuwi. Terus kemudian akhirnya coba berkembang bisa mendunia. Saiki wae dhewe nyawane ngono. Tapi mulainya kayak Las Vegas ki perutnya ya UMKM, Guys. Judi. Judi. Tadi ono wong Itali takon ngono. Yo, dadi yo. Nah, dadi gede saiki. Ya, ngono kan. Padahal Las Vegas itu kan negara bagian kenapa sukses? Soalnya di seluruh negara, di seluruh Amerika Serikat itu yang membolehkan hukum yang membolehkan judi itu cuma di negara bagian itu. Hanya di Las Vegas. Yang lainnya nggak boleh. Nggak boleh. Oh, itu kayak Boston, Di bagian judi ada. Oh. Cuman boleh itu cuma di Nevada, negara bagian Nevada. Oh, selain jualan jeans nggak punya negara bagian ya? Lah, di Las Vegas. Nevada. Oh, Nevada. Orang ngerti ini Otto Ono. Sorry, aku cah planet Surfo. Senda. Sama ini ya. Ada juga UMKM yang sekarang ke Philadelphia ya, Em ya. Apa? Besok ngerti video nih jalan-jalan di Philadelphia sana. Oke, wong Indonesia akeh banget. Yang zombie. Oh, iya. Wong Indonesia banyak. Philadelphia banyak. Enggak jangki lah ya sana. Uripe wis larang masa menjadi jangki. Kalau aku melihat situ sebuah tragedi kengerian ya, mau sampai homeless banyak. Yang baik lagi Amerika kan negara besar. Ya itu di kawasan itu aja. Oh, jadi tetap ono ya, ngono ya. Nah, iya. Kan umum nih, ngono ya. Maksudmu nang di maksudnya di Wakanda. Wakanda. Iya. Di Wakanda kan dia kan hanya terlihat ketika kita bisa masuk ke dimensinya. Kalau kita nggak bisa masuk ke dimensinya, kita lihat kan cuma. Biasanya bodoh sih, biasanya juga kayak gitu. Oh. Iya. Karena negaranya besar, terus kemudian yo nopo pingin ya, yo di mana di mana. Karena bebas ya di sana ya. Ya itu ini dimaksud bebas sih kan. Menurut oke. Iki rong jam dhewe ngomong bebas sih. Bebas ki yo. Rasa. Suwi. Terus menurutmu di era Gen Z sekarang tuh mereka menurut riset atau point of view itu mereka masih ada ketertarikan dengan membuat startup lagi atau startup itu sebenarnya hanya sebuah angin musiman atau pekerjaan yang tidak tergantikan deh startup. Nah, bisa kan wow sesuai passionku ya gawe startup. ANC pagi ANC, malam ngelit karaoke. Oke. Ya, menurutmu ning zaman sing ada di saiki ketertarikan kalau apa ya generasi yang muda sekarang itu kan apa ya benar-benar oposisi sawang. Apa yang terlihat gitu. Karena ndeloke kesuksesan. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya teman-teman mau bikin startup lah, mau bikin bisnis apa segala macam itu ya silakan saja. Cuman masalahnya adalah tujuannya hanya untuk mendapatkan mendapatkan hasil dalam waktu dekat, cepat dengan cara yang cepat, atau membangun proses. Karena untuk cepat, biasanya medulnya ya cepat. Tapi kalau kita menghargai proses, nah proses itu yang membuat kita tuh bisa bertahan lebih lama. Contoh, kalapa itu cepet ya dulu ya Mas? Nah, kini ngerti nih Pak ya? Kita kan nggak tahu prosesnya sih ya. Kita kan nggak tahu. Ahmad Zaki waktu bikin prototipe-nya itu dari awal itu berapa lama. Banyak kan kita banyak yang nggak tahu. Yang kayak gitu tuh yang kalau menurutku generasi yang muda-muda yang sekarang itu perlu tahu gitu bahwa orang kabeh sing disawang iki langsung jadi langsung jadi gitu. Nah itu tuh ada prosesnya. Kita kan nggak pernah tahu cerita-cerita itu. Ya sama aja kayak yang judi slot. Iya. Pamernya kan sing menang toh. Iya. Dan baru terkenalnya sekarang. Ayo boncosnya kan ora tau pamer gitu. Iya, dari proses
Ya bukan menyarankan judi slot ya, judi slot kan wong sak goblok-goblok wong goblok. Goblok. Saya main loh. Sopo? Saya. Kok main? Dulu. Dan sugih lah. Ya, saya kan karena itu kan kejahatan yang paling lama. Judi. Paling old school. Koncone mau kejahatan yang lain juga ada juga ya. Adu ayam. Judi old school. Tapi juga ada prosesnya itu memang lama. Entahnya cepet. Lucu. Tanggal gajian, tanggal 10 wis entek nek. Kuwi. Barbivor. Ya Karena saya bisnis. Bisnis. Ya. Jadi gaji saya untuk menutupi bisnis saya. Loh, justru ini bentuk tawakal. Nah, tawakal untuk tawakul. Jajalah duitku tak entekke. Gusti Allah ngei aku mangan apa ora. Tingkat imannya tinggi sekali. Buktinya itu, saya bertawakal cek urip. Ya. Mari sekali. Gusti Allah. Tawakal baru tawakul. Tapi di kondisi tertentu, tawakul dulu baru tawakal. Ada aku mau kayak kita prosesnya gini cepet. Perasaan ucup ora kok ngono deh. Prosesnya suwi entek cepet banget. Ya itu level keimanan orang. Level keimanan seseorang. Tapi kalau dulu tuh ada kayak istilah sebenarnya startup itu kayak aku tuh ngomong kayak startup tuh bagiku startup ini pekerjaan yang nggak butuh programmer. Aku ngomongnya programmer ini kenapa harus startup? Startup itu kan sebenarnya hanya istilah usaha rintisan oleh bahasa Indonesia. Usaha rintisan. Ya usaha rintisan. Menurut KBBI ya. Dan usaha rintisan kan jadi sapa wae. Iya. Bisa jualan macam-macam gitu. Hanya saja karena tren startup digital ini datangnya dari Amerika dan Eropa, dan itu rata-rata sing ndedele iki cepet. Kayak bahasa Jawa ini kan ndedele cepet. Dan ndedele cepet ini karena bantuan teknologi. Jadi terus kemudian sekarang orang misalnya untuk bisa produk digital itu bisa produk itu untuk bisa diadopsi sama lebih banyak orang dalam waktu singkat itu adalah memaksimalkan teknologi. Jadinya ada istilahnya akhirnya startup itu akhirnya terstigma dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Berbasis teknologi. Kayak kalau toko bagus dulu startup apa mas? Iya toh. Startup ya. Tapi kan belum ada istilah startup ya. Yo, wes ono. Kaskus dulu startup. Iya toh. DWW belum familiar dengan istilahnya. Bangun Mas Gatot wes aku sih nggak mudeng gitu. Kaskus startupnya pasti BB17 mesti ya loh. Dan akhir-akhir ini aku memang banyak ternyata ada juga yang UMKM memanfaatkan teknologi yang kita omongin tadi TikTok gitu. Aku ini ngantek tuku apa ya? Singkat gula kacangnya wis les. Iya yo. Ya permen gula kacang. Gula kacang sing ana jahene iki lho. Iya, permen jahe gula kacang. Ya permen gula kacang cepat gitu. Cilik-cilik to ya. Kuwi aku tukune ning TikTok. Ning TikTok. Terus kayak apa ya? Rambut nenek iya apa jenenge? Ya gulali. Armanis. Iki ning TikTok ana sing dodolan gula ono wis yakin aku tukune ning. Iya. Dan murah-murah. Dan saiki luwih gampang golek nang marketplace kok gitu-gitu. Bingung tukune. Wis pasar kerempiang ngono wis ra. Saya itu survei ke Agus Salim. Mau beli kunci-kunci ini. Oh daerah Agus Salim. Terus harganya mahal kali 600.000. Nang TikTok promo 17 ya dengan harga 289. Tuku aku. Podo barangnya. Mereknya podo. Nah, lu aku gak entes tuku sepatu kulekas. Cibaduyut. Nah, regane 300.000-an. Dino Mariani mesti mereknya. Aku tuku fans sing 300.000. KW 600.000. Kayak aku nganu barang iki dacal kok pikir barang iki. Dino Mariani. Dan berani ngasih Dino Mariani jenenge yo jeneng UMKM asline Dek. Dan kuwi mereka berani ngasih garansi kalau rusak garansi setahun nek rusak balik iki. Kena gigi uang kembali. Kena lidah uang bertambah. Oh ya. Terus pas neng Heterospace ki sebenarnya pelakunya di dalam atau binaannya Heterospace itu ada berapa banyak? Kayak nggak ada bedanya mas ya, Impala sama Hetero ya? Ibaratnya saiki iki mungkin Impala itu software-nya. Iya.
OS-nya. OS-nya ya berarti. Nyenengke. Ono apa kroe ra ya, Dari settingan tempatnya saya kan pernah ke Hetero juga, main jalan-jalan. Sama ono PS ya foto. Netflix Sama. Cuma sekarang brandingnya pakai Hetero Space. OS-nya Impala. Kalau yang kalau yang UMKM yang kalau aku bilang mungkin bukan dibina ya, tapi mungkin kita menyelenggarakan program dan yang mendapatkan manfaat dari program itu. Kan berarti kan Hetero yang di Semarang berarti kan dari tahun 2020. Berarti ini kan sudah hampir 3 tahun. Kalau yang penerima manfaat lah yang mungkin akhirnya bahasa birokrasi ini. Percaya ribuan sih saya penerima manfaat. Ya ribuan. Iya. Karena misalnya kemarin aja Hetero Space itu bikin program namanya Hetero for Startup. Untuk itu kayak modelnya kayak semacam pembinaan dan kompetisi untuk teman-teman startup dan UMKM yang nantinya dapat dapat dana hibah dari sponsor. Terus kemudian tapi yang penting sebenarnya bukan dana hibahnya, tapi mentoringnya gitu. Itu saja pendaftarnya ribuan. Nah itu kan disaring, ada beberapa step gitu kan. Terus kemudian sampai di tahap ini, terus kemudian mereka dapat program ini, nah sampai finalisnya itu ada 30-an. Seluruh Indonesia sekarang. Seluruh Indonesia malah. Yang pertama cuma Jawa Tengah, yang kedua dan yang ketiga ini yang paling paling rame. Maksudnya sebarannya lebih banyak gitu. Nah kemarin teman-teman finalis yang HFS itu Hetero for Startup yang season yang ketiga, karena kita kumpul-kumpul itu macam-macam, ada yang dari Sumbawa, dari Makassar, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, dengan berbagai macam produk masing-masing, ada yang dari Padang, banyak. Bisa juga gini cu, ini kan Hetero menangani Instagramnya nih. Nah, Hetero Space. Saya waktu showcase-nya datang pertama. Banyak banget ya kegiatannya ya berarti ya. Movementnya memang sangat luar biasa. Dan ini juga karena memang dari Impala berkembang ke Hetero Space karena diajak kolaborasi dengan Pak Gubernur. Betul. Nah, mungkin 2024 bisa se-Indonesia ya. Bisa. Karena diajak kolaborasi dengan Pak Presiden. Abang sing tak sayang. Ini joinnya melalui WhatsApp group ya Mas. Nah itu untuk update kegiatan di Hetero Space. Telegramnya belum ada. Berandai-andai lah. Kalau untuk 2024 Mas, kalau belum, maksudnya ini siapa aja boleh gabung toh Pak Dino? Boleh, siapa saja. Untuk mereka yang punya usaha bisnis kecil gitu boleh ya? Boleh, silakan. Karena programnya ada banyak. Ini lomba Mobile Legends? Bahkan untuk yang Hetero Solo, kita udah kerjasama dengan Persis Esport. Oh iya, e-sportnya Persis ki malah wong Semarang lho. Iya. Semarang. Persis e-sport. Loh, setiap klub bola itu punya e-sport. PSIS tidak ada ya? Ada. Ada. Nah, itu yang e-sportnya Persis itu dari PSIS e-sport. Itu. Wih, berkembang. Tak tekoni lho pindah Solo. Ini lu akeh kok wis ngono kuwi ya. Ya wis oke lah silakan. Itu. Berarti siapa aja boleh gabung. Boleh, silakan. Caranya yang kira-kira mau apa? Caranya itu WhatsApp aja. aja. Nanti lihat, karena kan ada update kegiatannya apa aja, tinggal cari aja yang cocok dengan. Bila mana ingin ikut pelatihan A, ikut pelatihan B. Dan semuanya tidak berbayar. Luar biasa. Aku melu sing motivator branding saka Semarang apa jangkuten kacamata kan sapa? Kasih solusi. Ora kasih solusi. Ana Semarang. Kuwi ana motivator wah semua 200.000. Sopo to, Bang? Ana engko tak dudoke kok Mas. Motivasi apa toh? Bahas branding. Kenapa Nike bisa berkembang ngono-ngono gitu Mas? Terus dodolane terus. Karena dia kaya gitu loh. Iya, gue mau. Ngedol proses gue mau tuh akhirnya menceritakan storytelling gue mau akhirnya. Tapi itu menarik karena tapi ya apa ya?
nggak semuanya juga bisa diaplikasikan di kita. Tapi kan saya lebih tertarik kenapa Gullit Bustaman bisa tersebar saja daripada Nike bisa berkembang. Dan yang mana aslinya Gullit Bustaman? Nah, itu harus dipertanyakan. Mungkin Mas Gatot asli ngerti. kabeh. Sing gawe nggone siji. Ya. Yang bikin kan tempatnya satu. Oh, jadi itu disebarke ya? Nah, lebih baik itu yang dibahas daripada Nike bisa. Franchise lokal lho kuwi. Nah, takone karo Adi. Sing pernah bikin acara Gebyur Bustaman. Sing tahun sampai sekarang Gebyur Bustaman. Bisa kita datangkan Mas Adin. Mas Adin, bila Mas Adin melihat tayangan ini, betul. Silakan kami undang secara terbuka. Orang mungkin dulu juga sih Adin. Nonton yo. Nonton. Ya dicapri to linknya. Ya. Datang ke podcast. Nah kebetulan Ucup ini sedang merintis usaha batik noken as kan. Jadi noken as motor sing saya sekarang kira batik vulkanisir. Saya sekarang ingin menjadi motovlogger saja. Saya lebih cocok dan lebih mudah. Lah aku loh kadang-kadang aku melihatnya tuh teman-teman memulai sesuatu tuh wah kita menjanjikan. Ojo sih menjanjikan. Enggak, saya lebih mudah saja. Cocok kowe. Kuwi ra bakal menjanjikan supaya yakin koyo nek wah ki peluangnya anu iki dilakoni setahun. Pernah ngomong ngono, lebih cocok. Lebih mudah. 3 tahun yo sing tombok. Berapa pokoknya passion berkorban. Ya. Kayak tadi kita harus hustle sebagai orang agensi itu harus hustle struggle. Pagi agensi, malam ngelit karaoke itu tadi. Aku gen kok untungnya. Milenial. Oke Mas Gatot. Nah, monggo. Terakhir, ya. Apa yang ingin disampaikan untuk Caca Semarang iki ben iso luwih kreatif? Minimal open lah dia terhadap menghadapi dunia. Minimal rak melu perusahaan bae ngono lho kerjane ngono lho. Enggak apa-apa sih. Kowe tau ngerti gak Mas Gatot saiki kerjane apa wis? Kowe tekono wong Semarang circle beliau, Mas Gatot kerjane apa ora ono sing ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti, aku ini saya bin. Tak ibu ya. Intelijen. Intelijen. Bahaya. Koyone nyeramungi Caca no. Dia masuk tadi. Dia masuk menyebarkan dogma. Menyebarkan dogma. Nganggo telepon satelit ki lho. Saudara Gatot, iya Pak, ini pergerakan. Ora ono sing ngerti, Cuk. Gatot Hendra Putra iki kerjane ora ngerti. Aku dhewe ora ngerti yo. Iya, Mas. Semangat untuk konco-konco di Semarang dengan barat. Ya. Kenapa dia sampai apa meneh tinggal di sampai dia itu mempunyai planning aku kudu duwe bojo wong Amerika ben iso cedak laporanku mbek CIA. Sorry Mas, wong Jogja takane gathuk. Dan konspirasinya Mas Gatot udah diceritakan Simpson. Udah diceritakan Simpson gak usah lho. Oh iya Simpson ya wis ya. Wis gawe episode khusus lho. Mungkin juga nih. Mungkin ya sing ngasih masukan ke jenderal-jenderal Amerika ini memang harus kita linggis. Oke, lalu Mas Gatot silakan apa ki nggo Caca sing cah nom nek sing buka usaha ya monggo sing meh apa kasih apa ya ibaratnya ya apa rasanya kamu bisa survive di generasi sekarang ini gitu loh. Ya kalau mau mulai sesuatu jangan cuma lihat yang kalau lihat orang yang berhasil itu jangan cuma lihat keberhasilannya, tapi coba cermati prosesnya dia menuju ke sana itu gimana. Jadi apa ya? Referensinya orang itu tuh apa? Jadi jangan cuma lihat hasilnya aja, tapi di balik itu kerja kerasnya, perjuangannya itu seperti apa? Yang perlu dipelajari itu. Biasanya jadilah yang terbaik di posisi masing-masing. Posisinya kiper. Ya kiper ya sudah. Berusaha menjaga gawang supaya tidak bobolan. Posisinya striker ya striker. Aku selalu tertarik ngono ya. Misalnya katakanlah kiper ya. Nah, aku selalu tertarik ceritanya sebenarnya kenapa kok ada yang jadi kiper sangar, tapi kok mau-maune kok kowe milih jadi kiper kok ora jadi striker, kok ora jadi bek kiri. Kan itu pertanyakan, Donnarumma itu kenapa dia milih jadi kiper?
Aku ngerti nih mesare Casemiro, guys. Casemiro ki asline striker. Maksud striker. Striker asline, tapi begitu sing ngelamar ngono ki akeh. Sing sithik meng DM. Midfielder sing bertahan. Ah, aku tak dapat Lah ini kan cerita-cerita ini kan menurutku menarik loh. Menarik. Terus sekolah striker, dia ini menyesuaikan skillnya main itu tadi DM. Kan ngono. Lah ini akhirnya kan kita jadi tahu prosesnya seperti apa. prosesnya enggak ngono. Dan ada teladan yang bisa diambil. Kalau cuma ngeliat, wah ini live, dodolan live dalam 10 menit dapat 5M. Cuma gitu loh, kemudian yang belakangnya gimana? Mau mana kok bisa kayak ngono perencanaannya ini barang yang ditol opo. Oke, berarti intinya ketahui prosesnya dulu ya. Dan hargai proses itu. Nah, saiki sing struggling ya apa mungkin masih prosesnya. Itu nyindir aku gue. Oh, selama ini masih struggling. Karena Wani ngomong bener. Wes ditutup jumpa lagi besok Selasa minggu depan di episode Ngopi 78. Terima kasih Mas Gatot. Terima kasih Mas Gatot. Mau berbagi ilmu pengetahuannya. Sukses terus buat Hetero dan Impala. Hasta la vista, mi amor. Abang ambil abang sini saja.